penggunaan aparat desa, dugaan penggunaan money politik, dan juga dugaan intimidasi sampai pengarahan larangan untuk memilih paslon tertentu atau ada intimidasi untuk memilih paslon tertentu sudah kita dapatkan laporannya dan laporan sudah kita mana yang paling banyak diterima? Laporan yang paling banyak diterima adalah intimidasi dan juga intimidasi untuk memilih atau untuk tidak memilih paslon? Dua-duanya. Belum ada putusan Mahkamah Konstitusi ya yang diputus oleh MK yang menyatakan ke-9 hakimnya bermasalah secara etika dan bersalah secara etika. Itu menjadi bagian. Saat ini kita berada di Petukangan Selatan, Jakarta Selatan. Nah, depan kita ini ada Masjid Al-Huda. Ya, kalau dari sana itu arah Bintaro ya. Nah, sebaliknya itu ke arah Ciledug. Di ujung pertigaan sana itu terkenal kampus Setia Bakti Pembangunan ya. Oke, kita mau ke Masjid Al-Huda. Al-Huda. Taekwondo, archery, tenis meja, posko. Oke, kalau dilihat nih banyak mobil parkir di lahan masjid. Sewakan juga ya untuk parkir mobil. Unik yang beda dengan masjid lain. Masjid Al-Huda memiliki sports center. Oke, kita akan sama-sama masuk ya nanti. Ini aktivitas sore anak-anak. Tenis meja Al-Huda. Masih sore, jadi belum rame. Nanti malam kemungkinan ramenya ada turnamen. Mas Zaid, ini ada anak-anak nih di training nih. Dilatih betul ya? Betul. Di kader-kader Al-Huda. Ada berapa banyak ini? Puluhan ya. Ini juga ya. Ya. Pak siapa namanya? Adibat ya. Adibar. Keren. Pelatih kita nih Pak Adibar ya. Keren. Di pool A silakan di lapangan 1. Di pool B silakan di lapangan meja 2. Tony
Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Sahabat sekalian, alhamdulillah kali ini saya bersama sosok pemuda asli Betawi ya. Siap. Betawi mana ini? Senayan kita ya. Senayan ya. Senayan. Jadi sekarang udah di Petualangan. Yes. Masya Allah. Iya, Terpinggirkan. Ya, dan beliau juga aktivis Masjid Al-Huda seperti yang tadi kita saksikan di video di depan ya. Beliau juga atlet kampung ya. Tarkam. PTM artinya apa sih? Persatuan Tenis Meja. Persatuan Tenis Meja Oke. Al-Huda Petukangan Selatan. Founder ya. Ya, begitulah. Dan tak kalah penting ya, beliau berprofesi sebagai seorang lawyer ya, lawyer. Profesi sampingan. Masya Allah. Profesi aslinya merbot. Beliau merendah diri. Ya. Iya. Beliau sebagai pengacara muda yang insya Allah bermasa depan cerah ya. Amin. Yang ini, penting berkah. Masya Allah. Ya, jadi anak Betawi yang pengacara, insya Allah nih kita doain jadi gubernur Jakarta next. Amin ya rabbal alamin. Soalnya ini ada gambar ini nih tuh sama Pak Anies nih ya, ini PTM Al-Huda ya. Oke, sahabat sekalian, kita akan sama-sama sharing diskusi tentang dakwah khususnya ya. Seperti yang kita ketahui, ini Masjid Al-Huda ya. Bisa dijelasin Bang Haji, ini masjid cukup besar nih ya. Itu sejarahnya seperti apa ini? Iya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit saya bercerita, Masjid Al-Huda ini dulu adanya di Senayan, persis di Bursa Efek situlah, daerah Bursa Efek. Kebetulan kakek saya membangun Masjid Al-Huda seluas 300 meter waktu itu. Nah, karena ada proses penggusuran ya, dipindahkanlah ke daerah Petukangan Selatan sini. Dari yang semula 300 meter menjadi 5.138 meter, termasuk jalan masuk. Jadi kita udah dibikinin jalan masuk termasuk lahan. Kalau hitungan hari itu apakah untung atau rugi, ya rugi karena 300 meternya Bursa Efek belum setara apa-apa hari itu. Kita pindah di tahun 91, dan yang paling penting adalah yang meresmikan masjid ini pada saat perpindahan adalah Gubernur Wiyogo. Langsung gubernur yang turun tangan dalam perpindahan masjid ini ya. Alhamdulillah berkahnya sampai sekarang dah. Gitu. Itu kakek ana yang mewakafkan gitu untuk dakwah, dan memang kebetulan dulunya adalah aktif ya di dakwah bersama Muhammadiyah. Nah, jadi sampai saat ini pun Masjid Al-Huda ya berpatokan dalam dakwah itu sebagaimana yang diajarkan oleh garis organisasi Muhammadiyah. Iya, tahun 91 ya. Oh, 91. Prosesnya ya. Ini ada berapa tadi? 5.000. 5.138. Cukup besar ya. Iya. Lingkungan kampung ya. Sini ya. Masya Allah, nampung ya. Iya, masjidnya aja sih 30 kali 30 lah. Nah, sisanya kan halaman. Nah, ini kita bangunin sarana Al-Huda Sport Center ya. Alhamdulillah nih banyak berkahnya jadinya. Oke. Ya. Tadi disinggung soal Al-Huda Sport Center gitu ya. Bang Haji, yang setahu saya ciri masjid yang makmur dan berdaya tuh dia ada pendampingnya. Misalnya ada minimarketnya, ada food courtnya. Kalau di Bintaro tuh rame tuh dia ada coffee shopnya. Nah ini unik nih Bang Haji. Bang Haji bikin konsep pendampingnya itu sport center. Iya. Nah, gimana tuh gitu? Ceritanya gimana punya konsep itu tuh? Jadi gini, kita itu dalam sarana dakwah itu tidak harus kaku ya. Kita juga harus lihat kebutuhan masyarakat sekitar. Contoh gini, bukannya kita nggak bisa bikin masjid dengan pendamping ekonomi atau support system, coffee shop, minimarket atau apa, bukan. Tapi sosiokulturalnya di warga sini itu nggak ke situ.
mereka bukan orang yang bisa atau kategorikan mampu lah ya untuk sering ke coffee shop. Tapi kalau ke warkop ya bisa, gitu. Jadi nggak dipilih itu. Yang kedua, ada satu kebutuhan di mana warga di sini ini udah nggak punya lagi tempat atau aula apabila dia ingin menyelenggarakan hajatan. Akhirnya sering nutup jalan. Nah ini kan mengganggu. Ya kan, nah inilah kita sedia, alhamdulillah Allah titipkan rezeki, dibangunin lah ini sport center. Jadi kalau ada yang nikah bisa kita sewakan dengan harga yang sangat miring. Jadi parkirannya ada, tempat akadnya ada di masjid, ya kan. Di sini ada sport center untuk mereka melakukan resepsi ya. Nah, yang penting tidak melanggar etika dan kaidah-kaidah yang diajarkan oleh agama Islam. Itu aja garisnya. Jadi ada riset dulu ya. Ada Yes. riset dulu. Ya. Ini ngomong-ngomong, ini bangunan berapa ini luas dan tanahnya nih sport center? Ini kita pakai bangunan ini 12 meter kali 15 atau 18 deh. 12 kali 18 atau 19 meter deh kalau nggak salah deh. Ini kita pakai kan 4 meja karena biasa turnamen kan di sini kan, turnamen tenis meja, dan wali kota Jakarta Selatan udah 4 kali main di sini. Tanding sama kita. Hobi juga dia. Dia bangga juga ya, daerahnya ada yang memberdayakan masyarakat. Betul. Dan tenis meja kan nggak mahal ya. Betul. Karena kan untuk sekali permainan aja kan bola itu kan ya sangat terjangkau lah untuk masyarakat. Betul. Dengan sosial ekonomi. Nggak mahal ya? Nggak. Ini berapa untuk bisa biaya bikin sport center seperti ini, Bang Haji? Waktu itu kalau nggak salah ya kita total itu habis sekitar 200 juta lah. 200 juta lah. Itu 200 juta kita kurang lebih lah habis itu 200 juta. Dan itu yang mengerjakan ya masyarakat sini. Jadi yang mendapatkan upah dari pengerjaan warga sini, ya kan, mereka makan juga belanjanya masaknya orang sini, ya kan. Jadi ya uangnya ya kesini-sini aja, gitu. Jadi benar-benar diberdayakan lah masyarakat sekitar sini. Jadi bukan dari dana caleg, bukan. Kita independen. Kita independen agar nggak bisa disetir orang, gitu. Nah, apa yang dirasain setelah dibuat sport center ini? Apakah jamaahnya meningkat? Terus hubungan masyarakat semakin erat atau gimana? Yang pasti gini, syiar nilai-nilai Islam itu bisa kita sampaikan dan pesan-pesan itu bisa kita sampaikan pada momentum-momentum kita dalam berolahraga. Satu sama lain saling mengingatkan. Contoh simpel aja. Sholat itu kan harusnya tepat waktu. Iya. Jadi kalau kita lagi main tenis meja, azan itu pasti berhenti. Oh, berhenti dulu. Pasti berhenti. Kalau lagi ada turnamen, event besar sekalipun gitu, kita kalau event itu bisa 300-an orang peserta itu, azan berhenti. Sampai salam, assalamualaikum, udah tahiyat salam, nah itu baru lanjut lagi. Jadi ada kesempatan buat yang sholat, mau sholat. Yes, betul. Dan di sisi lain, kalau turnamen itu kita bisa 2-3 hari ya, nah, mereka bisa beristirahat di teras masjid kan. Ya mungkin aja dia tadinya jarang ke masjid, ya kan, apalagi sholat gitu kan. Gara-gara dia hobi, ya kan, nah dia jadi. Narik. Nah, ya kita kan nggak bisa ya ngerubah orang itu kan seperti ini apa langsung. Ya kita perlahan, niatnya kan ke situ. Ya, paling tidak dari lingkungan yang kurang sehat. Ya, kita jadikan menjadi lingkungan yang positif lah. Betul. Paling tidak itu ya. Gitu. Mantap, ya. Bang Haji. Nggak sedikit loh yang tatoan itu pada main tenis meja waktu azan sini sholat kok. Oh, Masya Allah. Saya juga kaget awalnya ya, kita bukannya underestimate ya, cuma maksudnya wih, alhamdulillah kita seneng lah kalau kayak gitu kan. Pinjam sarung gua gantian, kita sediain itu sarung itu sebagai panitia apa pengurus masjid ya kan, waktu azan pada sholat. Kita juga kaget sebenarnya, tapi alhamdulillah emang itu goalsnya ya kan. Hasil dari orang-orang ikhlas seperti Bang Haji ya, Masya Allah. Jadi itu membuat percontohan ya buat masjid-masjid lain. Setahu Bang Haji ada nggak yang seperti ini, Mas? Ya ini yang kita mau mulai kasih contoh. Jadi nggak melulu masjid itu, ya masjid itu nggak melulu soal kajian, bukan berarti nggak ada.
nggak melulu soal dakwah itu kegiatan maulid atau apa. Ya kita maulid ya tetap maulid, yang apa namanya, yang yasinan tiap malam Jumat ya tetap yasinan, ya kan. Tapi harus ada wajah baru untuk bisa merangkul masyarakat itu dia. luas. Betul. Gitu. Masya Allah, dahsyat. Oke, Bang Haji, kita tanya lagi yang lain nih. Siap. Nah, ini soal lawyer ya, Profesi sampingan. profesi Bang Haji nih. Ini Bang Haji kan bisa dibilang belakangan nih terakhir ini sering muncul di TV gitu. Jadi Kebetulan. Timnas Amin ya. Nah itu ceritanya gimana sih Bang Haji? Bang Haji kok bisa ngambil profesi apa namanya, bisa dibilang penegak keadilan lawyer ini gitu. Iya, ya memang saya S1 di Fakultas Hukum UI Yogyakarta. Iya, betul. S2 di UGM, ya kan. Nah, setelah itu memang kebetulan apa namanya, orang tua juga advokat, Iya, advokat, ya. betul. Dan ternyata setelah dites secara psikotes ada bakat saya ke sana. Oh, gitu. Iya, gitu. Jadi waktu psikotes ada bakat ke sana, ya udah kita tempuh lah jalur hukum, ya kan. Gennya dari situ, ya kan. ada gen hukum, tapi bukan gen pelanggar hukum, ya. Ada gen hukumnya. Nah, singkat cerita jadi lawyer, memang ada satu amanah yang cukup besar, ya, kemarin membantu Pak Anies dalam berjuang dalam garis perubahan, ya, dalam garis perubahan itu. Nah, memang setelah dibentuknya tim hukum itu, ditunjuknya Pak Ari Yusuf Amir, saya langsung dipanggil memang sama Pak Ari Yusuf Amir. Saya juga kaget, saya pikirkan kirain staf apa gitu kan, sebagai apa gitu kan, biasalah kita iyalah kita cuma bagian angkat-angkat fotokopian sama dokumen kan kalau kita ini kan. Cuma karena ternyata langsung diminta untuk menjadi direktur sengketa proses. Waduh, saya bilang ini kalau saya kan ibarat kata orang Betawi nih kan, musuh jangan dicari, kalau datang jangan lari, kalau jual gua beli gitu kan. Wah, kalau ada amanah kayak gini jangan kita lari kan gitu kan, berat. Padahal kan lawyer yang hebat, yang pinter banyak. Tapi kan pasti ada alasan kenapa amanah itu kok jadi ke kita kan gitu. Nah, saya orang yang paling pantang menyia-nyiakan yang namanya kesempatan. Jadi kalau Buya Hamka itu bilang, orang yang cerdas itu orang yang mampu menangkap kesempatan. Jadi momentum itu dia pinter menangkap kesempatan, dan itu harus jadi momentum besar dalam hidup dia. Akhirnya saya ambil itu, saya jalanin dengan penuh tanggung jawab. Alhamdulillah Allah bantu dengan mengirimkan orang-orang yang loyal juga sama kita. Jadi nggak mudah loh melawan rezim kemarin yang kayak gitu. Setiap kita handle di level nasional lagi kan, itu kita harus ngontrol gimana di Aceh, di Makassar, di Sulawesi, di Kalimantan, apalagi di Jawa Tengah, ya kan. Itu kan harus berbagi peran lah sama teman-teman yang lain, ya kan. Nah, ini yang lebih penting dari leader itu kan, how to mengorkestrainya lah. Bagaimana mengorkestrasikan jejaring yang kita punya, ya kan, anak muda berbakat yang kita punya ini untuk kita lakukan perlawanan secara komprehensif. Nah, itulah akhirnya pada saat panggung Mahkamah Konstitusi dimulai, persidangan dimulai, semua MKMK, dokumen ya? bukti. Kita dari MKMK memang. Kita pemohon di MKMK. Jadi kita pemohon di MKMK, emang sengaja saya nggak muncul, gitu kan. Cuma kan ada satu insiden, ya kan. Jadi saya harus muncul ke depan. Saya bilang, sudahlah, saya muncul di sini nggak apa-apa. Tapi konferensi pers saya nggak usah muncul, saya bilang kan. Ini aja poinnya saya buatin gitu kan. Nah, teman-teman yang maju semua. Akhirnya kita dikabulkan dari di MKMK. Selanjutnya kita giat terus untuk melakukan perlawanan di seluruh Bawaslu, baik di tingkat daerah ataupun nasional. Ketika Bawaslu nggak benar, kita sikat di DKPP, jalur konstitusi. Makanya ketika di MK kita komprehensif, punya 385 alat bukti. Nah, itu juga bukti-bukti itu dikumpulkan oleh tim tentunya dan oleh masyarakat. Jadi di tim hukum ini saya membentuk satu tim kecil yang itu memang seperti pion. Gitu, dia seperti pion, namanya tim baris depan. Memang pion
kita sengaja menempatkan diri sebagai pion. Kenapa kita memang pion? Karena kita di depan, membuka jalan, melakukan perlawanan awal, ya kan? Walaupun dia kecil, tapi ingat, pion nggak pernah mundur, Bang. Iya. Nyamping aja nggak? Betul. Maju terus dia, Bang. Memang pion, Bang, katanya kan. Nah, kurang lebih kayak gitulah. Cocok lah Secara Bang singkat. Haji ini, posisi tersebut gitu loh. Nah ini mau tahu dong kisi-kisinya gitu. Ini pasca Pilpres nih apa sih yang akan ke depan nih khususnya Anies ya, apakah Bang Zaid masih mendampingi, apalagi sih November ada Pilgub. Infonya Apakah kita yang mendampingi atau enggak, wallahu alam bisawab. Tapi yang pasti ketika kita diberikan amanah kita harus total. Gini, saya punya guru dulu, almarhum Profesor Dahlan Taib. Dia tuh berpesan dalam satu kesempatan, kamu kalau terima amanah ambil, tapi jangan pernah kamu sekalipun mengejar apalagi mengemis suatu amanah. Allah murka. Kalau kamu diberi amanah, ambil, kamu kesulitan, Allah pasti bantu karena itu amanah. Itu pesan dia, dan sampai sekarang saya pegang dari almarhum Profesor Dr. Dahlan Taib. Itu guru besar hukum tata negara UI gitu. Nah, tapi jangan pernah kita mengejar apalagi mengemis sebuah amanah. Nah, apakah nanti Pak Anies akan nunjuk tim hukum yang kemarin atau enggak? Wallahu a'lam bishawab. Kayak gitu. Belum ada kisi-kisi. Nggak ada yang tahu, Allah yang jawab. Namanya aja wallahu a'lam bishawab, Bang, ya kan? Nggak ada yang tahu, Allah yang jawab, pun gitu. Jadi apapun itu, yang penting dilakukan dengan maksimal, dilakukan dengan sepenuh hati, dan jangan pernah mengkhianati amanah. Itu penting. Jaga integritas. Yes. Masya Allah. Nah ini Bang Haji, seingat saya pertama kali kita ketemu nih Bang Haji, Ya. itu di Kalimalang. Betul. Eventnya MTW, Majelis Ta'lim Wira Usaha. Ustadz Valentino Dinsi ya itu. Pimpinan Ustadz Valen. Itu Rangga Umara ya dari Ya. Lela itu. Saya Owner. lihat nih Bang Haji bawa keripik kentang, Yes. keripik gencok. Nah, Ya. nah, yang saya ingin tanya nih, ini ceritanya gimana nih ya? Sepertinya Bang Haji memang basicnya emang suka bisnis juga ya? Yes. Saya memang punya jiwa entrepreneur, Oh, Bu iya. Sari. Jadi saya itu jualan apa aja udah. Jual harga diri aja nggak pernah, ya kan? Jadi saya SD itu udah pernah yang namanya jual telur ayam kampung, karena saya seneng melihara ayam kampung kan, halaman luas namanya, kita orang Betawi kan halaman sabrek-abrek ya kan. Kita jualan telur kampung udah, terus kita pernah jualan kreasi dari resleting udah, jualan baju ngambil dari Tanah Abang udah, jualan keripik udah, jualan kue ngambil dari warung udah, jualan nasi uduk udah, jualan lele, ternak lele udah. Nah terakhir itu ya yang agak bagus memang waktu jualan keripik kentang gencok itu ya kan. Tapi kan itu jiwa entrepreneurship ya kan, namanya jiwa entrepreneur itu udah terlampiaskan sampai kita dapat investor, sampai kita punya direktur, tapi ya ternyata jalan Allah nggak di situ. Ya kan, walaupun kita punya dua kaki, kita cuma bisa satu tujuan. Nggak bisa punya dua tujuan, sekalipun kita punya dua kaki, itu yang aneh pegang gitu kan. Jadi sepertinya ya Allah lebih menghendaki kita berada di jalur perjuangan melalui lawyer ini. Ya alhamdulillah, kalau nggak gitu nggak ketemu Pak Anies, nggak ketemu yang lain kan. Gitu. Ya, baik. Jadi nanti setelah ini kita mau keliling-keliling ya. Oke. Abis ini ada apa hari? Ada malam turnamen ini? nih, kita ada turnamen, malam ini ada turnamen internal memang ya kan, biasalah event silaturahmi internal kita. Ya mudah-mudahan nanti bisa sambil ngelihat bagi teman-teman yang lain yang punya hobi yang sama, main tenis meja, silakan datang ke PTM Al-Huda Petukangan Selatan ya, PTM Al-Huda Petukangan Selatan. Halaman luas, parkir mau mobil mau bawa apa bisa, tenang aja, nggak usah khawatir. Terus kita punya fasilitas masjid itu ada kamar mandi eksekutifnya, ya kan. Jadi kalau mau ada kebutuhan lain di kamar mandi ya kan, mau sambil bilas atau apa itu semua terbuka ya. Terbuka. Gratis, free. Ya. Free of charge. Nah, ini terakhir Bang Haji. Saya tadi merasa senang gitu ya. Ternyata lingkungan ini banyak anak-anaknya. Iya, betul. Ini emang sengaja dikonsep untuk ramah anak, bahkan
tadi banyak yang belajar pingpong juga. Iya, Nah, jadi gimana? memang di sini banyak anak-anak karena mau nggak mau suka nggak suka penerus kita nanti ngurus masjid, ngurus semua urusan agama ke depan ini kan anak-anak. Makanya di sini anak-anak kita fasilitasi dua. Satu fasilitas ngaji setiap habis maghrib gratis. Kita siapin ustadznya untuk mereka ngaji. Tentu sesuai dengan kelasnya. Nah itu kita siapin ya. Nah yang kedua adalah fasilitas olahraga. Fasilitas olahraga ya seperti dilihat tadi, kita siapin pelatih untuk mereka yang minat main tenis meja, silakan main tenis meja. Tapi tiap Sabtu kita biayai juga mereka yang suka main bola, kita sewain lapangan futsal. Kalau rezekinya dari mana itu dari Allah lah semua. Kita cuma jalanin aja. Nah jadi anak-anak di sini biar nggak terkontaminasi hal-hal yang negatif, kita fasilitasi hal yang positif. Jadi alhamdulillah semua berjalan dengan baik. Ya mudah-mudahan dari anak-anak ini ke depan pejuang-pejuang Islam yang baru ya kan Masya Allah. bisa hadir. Mulia. Iya. Baik, demikianlah obrolan diskusi sharing singkat ini. Sampai jumpa lagi. Terima kasih Bang Zaid atas dijamunya kita untuk Siap, makasih Wassalamualaikum Mas Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.